Hai Psychofams, selamat datang di episode Bisikin, Bincang Psikologi Inspirasi. Nah, kembali lagi nih bersama saya, Savana, selaku host yang akan membersamai episode kali ini nih teman-teman. Dan sekarang, tema yang kita angkat kali ini adalah tentang stereotip gender nih. Nah, di samping saya sekarang sudah ada orang yang sangat berpengaruh dan sangat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua nih. Siapa lagi kalau bukan Ibu Novi selaku Wakil Bupati Sumbawa. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu sebelumnya? Alhamdulillah baik. Ya, izin perkenalan dulu ya. Saya Boleh. Savana, mahasiswi program studi psikologi yang akan membersamai dalam episode Bisigin kali ini nih Bu. Nah, jadi saya mohon izin untuk bertanya nih Bu, karena ada nih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang mengenai stereotip gender ini sendiri Bu. Nah, karena di sini Ibu sebagai pemimpin juga Bu ya, dan juga perempuan nih. Menurut saya nih hebat banget karena jarang ada wakil bupati atau mungkin bupatinya sendiri itu perempuan gitu Bu. Nah, jadi di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari sobat mahasiswa yang penasaran nih tentang bagaimana kesehariannya Ibu dan juga bagaimana pendapat Ibu terkait dengan gender dan stereotip yang menyangkut gender gitu Bu. Oke, mungkin boleh saya langsung ajukan pertanyaannya Bu? Boleh. Bismillah ya. Oke, sebagai salah satu pemimpin nih Bu, khususnya pemimpin perempuan. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang isu dari kesetaraan gender yang sedang tinggi-tingginya akhir-akhir ini Bu? Oh ya, terima kasih ya. Sebagai seorang pemimpin perempuan, saya sangat mendukung isu kesetaraan gender yang sedang meningkat katanya saat ini ya. Memang kita harus percaya dan yakin dan semua individu di mana kita punya hak dan kesempatan di bidang apapun, baik itu di bidang pendidikan, kehidupan maupun kepemimpinan. Jadi haknya itu boleh mau jadi apapun, perempuan dan laki-laki itu sama. Seperti itu Ibu ya? Iya. Oke, mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Ibu. Sebagai perempuan Ibu, dalam kepemimpinan Ibu selama ini, kira-kira ada nggak kayak omongan-omongan negatif terkait dengan seorang perempuan yang memimpin Sumbawa gitu Bu? Nah, atau stereotip-stereotip tentang kepemimpinan seorang perempuan gitu Bu? Ya, kalau yang hal-hal itu sudah sering ya Ibu menerima istilah yang negatif itu. Namun kita kerja aja, maksudnya begini, kita tunjukkan bahwa perempuan yang mungkin karena dia nggak kenal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, jadi wajar lah, tidak ada yang sempurna ya. Jadi omongan negatif, omongan yang positif ini ya kita terima saja, ya dihadapi, jangan terlalu kebawa emosi dan lain sebagainya, biasa saja. Dan kita istilahnya tunjukkan bahwa kita mampu, tunjukkan juga dedikasi kita, pengetahuan kita maupun apa pengalaman yang pernah dimiliki. Kebetulan Ibu juga 16 tahun menjadi ketua tim penggerak PKK kecamatan di 5 kecamatan. Itulah modal saya berani menjadi keterwakilan perempuan karena mencatat sejarah bahwa dulu mungkin pernah ada, namun yang sekarang bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin ya. Kayak ini contoh lah, katanya perempuan itu di dapur, di kasur, di sumur, itu aja pekerjaan sekarang dengan inovasi, diberi kesempatan, dan insya Allah kita bisa seperti laki-laki. Masya Allah, hebat banget nih teman-teman pemateri kita pada hari ini. Nah, jadi Bu, masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Kan kalau misalnya ada omongan-omongan negatif dan juga pandangan orang lain terkait dengan gender atau mungkin kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang perempuan gitu Bu, kan tidak bisa dipungkiri lagi kalau misalnya pasti ada omongan-omongan di belakang yang menyinggung hati atau bagaimana. Nah, jadi saya ingin bertanya nih Bu, bagaimana sih cara Ibu dalam menangani hal-hal tersebut dari dalam diri Ibu sendiri selain menghadapi itu dengan senyuman atau mungkin membuktikan itu dengan prestasi dan lain-lain seperti itu? Kembali lagi kan kita maju ini adanya
komunikasi ya. Ya nggak mungkin dong ibu maju ini tanpa didukung oleh keluarga yang inti ya, suami, anak-anak dan keluarga di sekitar ibu. Tanpa mereka semua, kalau ada sesuatu hal ya mungkin dulu ibu juga begitu. Apa sih perempuan itu kelebihannya, ini emang dia mampu atau ini itu. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya segala macam, dan saya pribadi mau belajar ya. Belajar dan alhamdulillah apa yang kata orang nggak bisa, karena saya mau belajar. Dan sekarang kalau ada sesuatu hal diskusikan, semua dimusyawarahkan, dikomunikasikan untuk mempermudah. Masya Allah, hebat sekali Bu ya. Dan misalnya ini Bu, ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa terkait dengan apakah Ibu pernah mengalami situasi di mana merasa diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan karena gender Ibu sendiri seperti itu? Kalau yang kayak begitu mah bukan dulu, sekarang juga berlaku. Biasalah orang ini tanda kutip ya, laki-laki sulit menerima ya bahwa perempuan itu ketika diberi amanah, diberi kepercayaan, diberi kesempatan, insya Allah bisa dan kadang biasalah. Tetapi yakin, percaya diri ya. Aku yakin, optimis, percaya diri bahwa kita pasti bisa. Seperti itu yang saya lakukan. Insya Allah. Jadi mau kata orang ya udah kerja nggak begini, kita kerja aja. Kan yang nilai bukan dia saja, banyak kok hal-hal yang lain. Luar biasa sekali Bu. Kuat sekali pendiriannya Bu ya. Iya. Intinya saya itu karena mungkin dari kecil ya sama keluarga menanamkan percaya dirinya harus tinggi. Jadi tunjukkan bahwa Novi itu bukan karena apa ini itu, bisa kok. Dengan catatan ya udah tekuni aja, belajar. Tidak ada kata terlambat dalam hidup. Kalau saya ingat, mimpi pun untuk jadi wakil bupati itu nggak ada nak. Tetapi ya mungkin garis tangannya, tapi butuh proses. Orang itu hanya lihat prosesnya aja tanpa lihat belakang ya. Benar banget. Jadi lihat, oh dia mampu karena A, karena B aja, tapi nggak lihat proses dari awal. Saya itu berani tampil ya, mewakili perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Sumbawa itu karena yang pertama melihat sejarah Sumbawa juga dulu ya, dulu kepemimpinan itu seorang perempuan. Cuman ya biasalah perempuan itu mudah nangis ya, terus kalau ada masalah apa itu memang kodratnya ya, nggak bisa dipungkiri. Namun berjalannya waktu, terus berjalannya pengalaman, berjalan semua, dan ditempa ya komunikasi itu aja. Belajar kata kuncinya. Belajar, Masya Allah teman-teman. Usaha dulu. Iya, harus usaha. Lelah iya, tapi nggak boleh menyerah. Lelah banyak lah. Belum diituin segala macam, tapi tidak ada kata menyerah ya dalam hidup. Luar biasa sekali Bu. Sangat menginspirasi teman-teman mahasiswa nih. Oke. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, selama masa kepemimpinan Ibu nih, apakah Ibu pernah merasa diragukan atau diuji dengan cara yang khusus atau berbeda dengan laki-laki seperti itu Bu? Kemudian bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Ya, yang namanya tekanan atau apa itu biasa. Nah, tapi saya kembali lagi saya membuktikan ya bahwa perempuan juga mampu dan layak untuk memimpin, ya menjaga motivasi dengan ya kita fokus lah tujuan, terus visi misi yang kemarin bersama Pak Bupati kita laksanakan, janji-janji politik walaupun semuanya nggak bim salah bim, semua butuh proses ya. Tapi ya memang ya yang memperkuat saya ya itu dukungan keluarga yang utama ya. Dukungan keluarga, tim, relawan, dan masyarakat sekitarnya. Luar biasa sekali nih Bu. Mungkin untuk pertanyaan dari teman mahasiswa selanjutnya nih. Nah teman-teman yang kemarin nanya nih, ada nih pertanyaan Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi stigma atau stereotip yang berkaitan dengan perempuan di kepemimpinan khususnya di daerah Sumbawa nih Bu? Karena Sumbawa kan keras Bu ya, jadi
saya rasa juga terlihat sangat susah gitu Bu untuk mencapai sebuah tingkatan di titik ini gitu Bu. Sebagai seorang wakil bupati itu luar biasa banget sih. Jadi itu sih intinya Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi dari stigma-stigma yang sebelumnya pernah bilang kalau perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin gitu Bu. Ya itu dia, kembali tadi kan utama saya keluarga, ada tim semua. Nggak mungkin dong kucuk-kucuk jadi wakil bupati tanpa prosesnya, nggak mungkin. Ya. Itu kembali lagi dukungan paling besar itu keluarga. Ya khususnya keluarga inti saya ya, keluarga, suami dan anak-anak saya, dan alhamdulillah mungkin karena dari kecil dari dalam perut mereka sudah sering pergi. Maksudnya begini, waktu saya tinggal di tahun 1999 di Labangka, habis menikah langsung tugas di sana, terus sampai saya punya anak yang pertama, Rifki. Ya udah, jadi kemana pindah di Pelampang ikut juga, terus pindah di Empang ikut juga, pindah di Sumbawa mirip. Jadi semuanya dari kecil dia selalu ikut. Jadi dia mengerti tugas bapak dan ibunya. Sehingga kalau sekarang kata orang, oh susah banget ada anak ini itu, tapi karena biasa aja. Jadi kalau sekarang sudah besar, yang besar sudah selesai S1, yang nomor 2 calon dokter, nomor 3 juga calon dokter. Luar biasa sekali. Iya. Satu keluarga dukungannya luar biasa sekali Bu ya. Tanpa dukungan keluarga saya tidak mungkin bisa seperti ini. Luar biasa sekali itu teman-teman. Iya. Nah, jadi mungkin terkait dengan dukungan dari keluarga nih Bu. Jelas pasti ada motivasi dan juga tujuan hidup Ibu kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Ibu mempertahankan motivasi tersebut Bu? Pasti karena kita sebagai manusia ada titik terendah dalam hidup. Nah, jadi bagaimana cara Ibu keluar dari zona itu dengan mempertahankan motivasi Ibu gitu? Nah, itu dia saya bilang lagi, jangan mentang-mentang sudah begini rasa kesombongan. Merasa tahu itu nggak boleh. Semakin kita diberi amanah itu berarti bebannya banyak. Nah itu dia, kembali kalau ada hal-hal ya mungkin karena suami saya sekolahnya di ilmu pemerintahan jadi agak nyambung dan lama belasan tahun jadi camat. Ya udah, kalau ada masalah apa konsultasi, mungkin pas lagi nonton TV atau pas diskusi apa saja yang bisa nyambung. Dan yang kedua, tanya sama yang pengalaman, yang pernah jadi wakil bupati, yang pernah memerintah asisten ya. Tanya pengalaman Bapak dulu itu gimana. Saya itu mentornya kayak gitu, orang-orang yang pernah menjabat. Ketemu silaturahmi dengan Pak Latif Majid, Pak Haji Jamaluddin Malik, semua yang pernah merintah. Jadi itu saya catat. Jadi kalau hanya didengar atau diresepin di otak cepat lupa, tapi kalau ada catatan kecil-kecil buat ringkasan, terus kalau pas ngomong itu jadi buka, oh jadi ingat. Oh gitu, berarti Ibu sering mencatat gitu Bu ya? Iya, saya mencatat tapi nggak semua, jadi poinnya aja, supaya nanti bisa diurai, karena mungkin saya bisa seperti ini karena basic saya guru. Oh seperti itu Bu? Ya, saya guru dan saya dulu dosen di UTS. Masya Allah. Dosen di UTS juga nih teman-teman, luar biasa sekali. Saya di psikologi, di Vkom, di ekonomi, di Pateta. Luar biasa sih. Iya. Oke, mungkin dalam perjalanan karir Ibu sebagai pemimpin di Sumbawa nih Bu, pasti pernah berada di satu konflik. Nah, jadi yang ingin ditanyakan oleh sobat mahasiswa ini adalah bagaimana cara Ibu mengelola konflik atau pertentangan yang mungkin timbul dalam lingkungan kepemimpinan Ibu selama ini? Jadi gini Nak, saya di demo, sering terima demo, sering konflik, dengarkan dulu. Mendengar itu lebih untuk mengurangi rasa emosi ya. Kita dengarkan baik-baik semua pihak yang terlibat, terus di setiap orang merasa dihargai ya. Ya kita bicara ya semampunya, dan kalau memang saya belum maksimal ya, misalnya memberikan, ya tanya ke ahlinya ya. Nanti kalau misal tentang masalah kelangkaan, contoh yang kayak sini LPG ya, nanti saya koordinasi di dinas terkait dengan Pertamina, Diskoperindak dan lain sebagainya, biar bagaimana bisa mengurai.
ya kita terima aja, dengarkan saja. Tetapi setelah kita dengar, kita buat rapat kecil, kita langsung action, dan apa persoalannya pasti ketika ada di yang terjadi musyawarah, dibicara, pasti ada jalan keluarnya, Nak. Masya Allah sekali Bu, ya Iya. Allah. Saya yang dengernya juga luar biasa banget rasanya gitu. Karena sebagai perempuan tuh jalannya sangat susah menurut saya, karena dari stereotip-stereotip yang beredar itu tentang gender, dan juga kita sebagai perempuan harus di dapur lah, dan inilah dan itulah, itu sangat-sangat menghambat jalan kita sebagai perempuan gitu Bu. Ya memang harus ada keseimbangan, anak ya, antara keadilan dan kebijaksanaan, di mana seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan ya walaupun kata orang ya memang begitulah, mengambil keputusannya kadang yang ya dilema. Di satu sisi mungkin itu sesuatu hal karena keluarga, tim dan tapi ya harus memimpin itu ya harus begitu, harus ketegasan. Iya benar sekali. Susah itu Bu. Iya susah. Aduh. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada dari sobat mahasiswa. Izin bertanya Bu, apakah Ibu pernah dan merasa perlu membuktikan diri lebih banyak atau bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan sebagai seorang pemimpin perempuan ya Bu? Ya, kita nggak usah terlalu ya kita buktikan saja. Kita bekerja dengan ikhlas, dengan tulus ya. Terus ya kalau kita kerjanya nggak ikhlas, nggak tulus, terus kerjanya jadi beban ya hasilnya juga nggak bagus. Tapi kalau kerja dihayati, ini sesuatu yang buat merasa saya pribadi ibadah. Contoh anaknya di dalam keluarga itu mungkin ada beberapa orang, mungkin beberapa saya melihat kekurangan, nggak semuanya ekonomi sama seperti kita, tapi ketika kita membantu pas saat dia membutuhkan, suatu luar biasa doanya, ya pasti kita akan terharu karena dia yang dibutuhkan itu misalnya kebutuhan sehari-hari bahan pokok. Pas saat itu kita bantu, terus mukanya sumringah, terus ucapan doanya dengan sendirinya, aduh masya Allah sudah bantu sekali. Itu semua akan terasa karena kita juga ngerjainnya dengan ilah, syukur segala macam dengan maksa gitu. Tapi dengan keikhlasan, insya Allah Allah itu tahu kok, nggak tidur mendengar. Benar semua sekali. Bisa, insya Allah. Berarti Ibu bekerja sambil beribadah gitu? Oh itu mah kalau keseimbangan, kalau kerja terus nggak ingat Tuhan juga salah. Iya, jadi itu benar. Semuanya. Dan yang kata kuncinya doa orang tua, itu kuncinya. Apapun yang kalian kerjakan, ketika orang tua kalian tidak merestui, agak sulit. Benar-benar. Itu. Apa disuruh nenek apa segala macam, mohon doa orang tua. Mau ujian, mau pekerjaan wawancara segala macam, kasih tanya ke orang tua. Minta doanya, biar kita tenang lah minimal. Dan insya Allah yang saya alami ya memang begitu. Semua dari dukungan orang lain juga berarti Bu ya. Masya Allah. Apapun kalian kerjakan, mau sampai sekarang atau nanti ayah sudah bekerja, doa orang tua. Karena kita lahir seperti ini ada prosesnya, mungkin nggak semuanya ekonomi kita sama anaknya. Bapak pergi ke ladang, kan kita nggak pernah, apakah Bapak sakit, tetangga kan jarang, pasti ujung telepon, Bapak transfer, minta uang dikirim, kita nggak bisa tidur loh. Nah ibu bapak, bagaimana supaya kalian itu bisa sekolah, bisa dan lain sebagainya. Jadi selalu didoakan, nggak pernah, jangan sampai terluka hati, bahaya anak. Ya. Kurang lebih saya juga seperti itu sih Bu, karena doa orang tua itu yang paling penting kan dalam menjaga jalur kita untuk untuk mendapatkan apa yang kita impikan seperti itu. Karena betul kata Ibu, mungkin sebelumnya Ibu tidak pernah menyangka akan menjadi wakil bupati seperti itu. Dan mimpi sekarang pun tiba-tiba enggak, mimpi pun enggak. Tapi semua ada proses. Risikonya juga ada. Saya ini seorang pegawai negeri. Orang kan masuk pegawai negeri
apapun pasti pingin dilakukan kan. Tapi ini saya sudah di zona aman, sudah ASN, pangkatnya sudah 4A, usia juga masih belum 60 tahun, baru 49, berani banget keluar dari zona aman. Tapi bismillah, aku yakin Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dibilang pasrah ya udah yang terbaik aja. Tetap bawa Tuhan dalam perjalanan gitu iya, nah itu utama banget. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu dari sobat mahasiswa nih, bagaimana cara Ibu menjaga keseimbangan antara menjaga otoritas dan ketegasan sebagai pemimpin perempuan dengan membangun hubungan yang baik dengan bawahan atau koleganya Ibu? Nah, itu lagi komunikasi. Apapun itu, ya kembali tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya mungkin kemarin hanya sekilas, oh begini-begini, tapi kalau sudah dikomunikasi yang efektif, terus kita dengar apa ini, saya rasa mereka juga akan memaklumi. Jadi kuncinya itu semua komunikasi, ya. Ya dijelasin aja apa namanya, kolaborasi terus dengan staf beberapa bidang dan lain sebagainya untuk saling mengisi lah. Jadi kuncinya komunikasi yang efektif. Luar biasa. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada yang bertanya nih, bagaimana cara Ibu dalam mengatasi ketidaksetaraan gender yang mungkin masih ada di lingkungan politik, pemerintahan, atau masyarakat di Sumbawa, Bu? Seperti itu. Ya, kembali lagi anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa ini ada 45. Dulu dari saya kecil sampai sekarang baru tahun berjalan ini yang kelima ya, baru ada tahun 2018 ya, 18 dari 45 itu paling hanya 1 orang perempuan ya, tapi alhamdulillah di tahun tersebut ada 6 keterwakilan perempuan ya, dari 45 laki-laki 6 perempuan. Nah, itu yang membuat saya berani juga karena ada perempuan juga Sri Kandi yang duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Jadi ya semakin ya diskusi, tanya jawab. Beda kan kalau laki itu kita halo kan mungkin kita cipika-cipiku. Tapi kalau perempuan kan mudah sekali tersentuh. Tapi kalau laki ntar suami istrinya mampu kan dikira ngapa-ngapain gitu loh. Itu sih yang harus ada keterbatasan. Tapi kalau sesama perempuan lebih mudah. Kalau dulu jarang-jarang, sekarang Masya Allah sudah bertambah ya, Masya Allah sekali. Di NTB ini banyak nah. Wakil Gubernur perempuan, Ketua DPRD Provinsi perempuan, Wakil Bupati Lombok Barat perempuan, Bupati Kabupaten Bima perempuan. Jadi ada Ketua DPRD Lombok Barat perempuan juga. Ini tahun-tahun yang bagus, mudah-mudahan di tahun berikutnya ada keterwakilan dan ada perempuan-perempuan yang lebih hebat, lebih sukses dari saya. Amin. Masya Allah. Iya. Terima kasih Bu. Untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya nih Bu, masih berkaitan dengan yang tadi, bahwa kalau sebelumnya dari 45 hanya 1 perempuan, dan sekarang 6. Sudah 6. Oke. Jadi ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut Bu. Nah, di sini adalah bagaimana cara Ibu membangun jaringan dan koneksi yang kuat dengan perempuan lain di bidang kepemimpinan di Sumbawa itu Bu? Ya, tadi saya bilang tadi kan kalau lewat HP kan bisa langsung ngomong karena sesama perempuan. Kalau sama laki pas di situ ada istrinya dikira kita nggak bagus, tapi kalau sesama begini enak. Terus yang membangun jaringan koneksi yang kuat itu ya kembali lagi memberikan informasi ya, saling curhat lah, kolaborasi, terus berbagi pengalaman, terus memotivasi sama-sama ikut. Ayo kita ini dipilih oleh rakyat kan, di DPR juga sama, saya juga dipilih. Ayo kita bangun, kita satukan agar visi misi memang belum sepenuhnya sih kesentak ke perempuan, tapi minimal adalah
Nah, dengan konsultasi terus aktif ya di beberapa forum ya. Kan ada forum perempuan tentang berbicara mengenai boga, terus forum perempuan mengenai tentang pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi ikut terlibat supaya nggak terlalu merasa perempuan tuh hanya di rumah urus suami, urus anak gitu loh. Gitu. Tapi bisa ada kesempatan ya kayak ikut forum-forum pertukaran ya, berbagi pengalaman lah. Ya karena ini untuk mendorong ikut berpartisipasi. Berarti sering ada terjadi pertemuan gitu Bu ya? Walaupun di luar forum misalnya? Kadang sih ada anak ya, kayak beberapa tentang forum perlindungan anak dengan ibu kan ada kayak gitu, terus komunikasi, terus tentang stunting ya kerjasama dengan ibu-ibu tim penggerak PKK yang ada di kecamatan, di desa maupun kelurahan dan dusun. Apapun itu kalau tidak ikut campur yang namanya perempuan agak sulit. Iya. Jadi itu semua jadi ada jaringannya. Ya, saya lebih sentuh kemarin itu ke perempuan, ibu majelis taklim, ibu PKK. Masya Allah. Iya. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman, Masya Allah. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari sobat mahasiswa lagi nih Bu. Nah, jadi bagaimana Ibu melibatkan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan strategi di Kabupaten Sumbawa sebagai pemimpin Bu? Iya kayak gitu memastikan kayak tadi kan ada forum atau kelompok kan nggak semua ini kan saya langsung turun semua. Di sini ada di Kabupaten Sumbawa itu ada 24 kecamatan, 168 desa, 8 kelurahan. Ya pas ibu turun terus pas mendengar mereka, Bu ini itu ya kita buat forum majelis taklim. Terus forum tim penggerak PKK, di situ ada bidang pendidikan, kesehatan, terus tentang pola asuh anak, terus tentang hatinya PKK, bagaimana rumah tangga yang baik, teratur dan sebagainya. Ya kayak gitu, jadi buat forum, ya nanti secara pemerintahan kita mensupport, mendukung gitu. Oh, seperti itu. Iya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya nih Bu. Bagaimana cara Ibu merespon apabila terjadi ketidakadilan atau diskriminasi gender yang terjadi di lingkungan kerja saat ini di Kabupaten Sumbawa Bu? Ya kan kita ada di manapun ya kan ada yang namanya advokasi anak ya. Terus di manapun ya kita selalu nggak boleh lepas gitu loh, karena bagaimana melindungi hak-hak perempuan dan menghukum pelanggaran gender itu perlu jadi diadvokasi. Jadi tetaplah ada bidang hukumnya. Oh, bidang hukum sendiri. Iya selalu. Itu. Ya gimana kalau nggak? Karena gini nak, waktu saya menjadi ketua tim penggerak PKK hampir belasan tahun, 16 tahun. Saya jadi istri camat. Anak-anak saya besar di jalan, maksudnya pindah-pindah. Dulu kekerasan terhadap ibu dan anak ya. Misalnya ini anak contoh. Ini yang selalu membuat saya kadang hati ini agak sesak. Contoh. Karena saking sayang kita sama suami, membantu dia. Banyak perempuan tidak tidak hebat seperti saya nak, karena kesempatannya terbatas. Tapi coba pikir anak, mungkin di keluarga kita, di tetangga kita yang ada istrinya pergi ke Saudi, pergi ke Hong Kong, pergi apa, tapi suami yang kita lihat kita kirim uang dan lain sebagainya, uangnya dimanfaatkan ke perempuan lain. Tapi tidak semua ya. Sering terjadi. Disuruh beli rumah, dikirim pondasinya dipoto. Semangat kita kerja di luar negeri. Sudah naik ternyata pas pulang 5-6 tahun jadi perempuan migrasi ya, jadi kuli lah. Pembantu bahasa kita kasar. Iya. Tuh mulai buru-buru, boy sering apa-apa nak. Nah, tidak ada itu hasil. Yang membuat
saya merasa sesak. Yang tidak kalah penting lagi, tumtam dia yang habiskan uang, tapi kita disalahin, dipukul, benjol, belur, memar ini itu. Tapi dilapor ke polisi, kenapa? Kembali lagi lihat anak. Maafin, cincinnya sudah maafin, sudah dimaafin. Nah ini kelemahan kita perempuan. Nah jadi ini perlu ada advokasi, biar ada efek jerah dia. Banyak coba lihat di semua tempat anak ya. Tapi kembali perempuan itu lemah karena apa? Kembali lagi anak. Kalau nggak ingat anak-anak mungkin semua orang udah pingin pisah. Tapi kembali lagi itu membuat kekuatan rumah tangga keluarga itu titik kuncinya di anak. Coba lihat anak, yang kan sudah memar, babak belur, dipukul, kita yang disalahin. Padahal dia kan nggak boleh sekarang. Nah itulah yang membuat saya bangkit bahwa kalau ada laki-laki yang bisa seperti itu, penjara ketokan. Teman-teman. Nggak boleh. Biasa, tegas sekali. Nggak boleh. Ya karena saya mengalami hal itu di beberapa kecamatan. Dia yang menikah kok kita yang dipukul gitu loh. Lapor saja ke polisi, tapi biasanya itu kan lapor ke polisi, maaf aku Wina kan akhirnya lulu anak tuh tarik anu berkas. Tapi sudah benyok-benyok ini semua orang. Nah saya kalau sekarang tuh bawa deh itu semua. Tapi kembali lagi, kenapa ibu cabut berkasnya? Saya bilang anak ibu. Biar saya dipukul diapin tapi karena anak. Nah senjata jadi gitulah anak. Ya aduh memang perempuan ini benar dari pagi bangun tidur sampai tutunung nih penuh buat maknya. Bapak juga kerja cari uang tapi belum cuci baju, belum masak, belum beres rumah. Jadi tuh pikir buat anak Masya Allah. Wah. Tapi ya begitu memang kodratnya begitu. Iya. Coba suruh bapak-bapak kerja analog basi kering jaga udah beda cerita sampai lagi. Pasti beda ya. Iya. Hidup perempuan ya harus semangat ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu untuk mengakhiri sesi video kita dalam bisikin kali ini. Nah, mungkin lebih ke nasihat nih Bu. Jadi mungkin ada nasihat atau pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman di rumah yang sedang menonton ini tentang stereotip negatif gender di luar sana selain di Sumbawa gitu Bu. Oke ya, pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman baik yang di rumah nonton gitu ya, adalah jangan biarkan stereotip negatif tentang gender menghalangi impian dan cita-cita kita. Karena setiap individu baik perempuan maupun laki-laki memiliki potensi yang luar biasa untuk mencapai kesuksesan dan memimpin dimanapun. Mari kita bersama-sama memerangi ketidaksetaraan gender dan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Hidup perempuan ya semuanya ya, menuju Sumbawa gemilang yang berkeadaban. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Baik Ibu, mungkin itu tadi ya teman-teman hasil dari wawancara kita dan tanya jawab dari Wakil Bupati Ibu Novi. Dan mohon maaf juga Ibu kalau misalnya masih ada salah kata dan juga mungkin ada kekurangan dari kami selaku mahasiswi dan mahasiswa dari program studi psikologi. Saya mewakilkan teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk mengisi podcast kami yang sederhana ini Bu. Terima kasih sebelumnya. Salam buat Pak Rektor, Pak Dekan, semua. Kalau waktu zaman saya itu Bu Ilmi, Mbak Yosi ya, terus sama Ibu Asri. Waktu pertama aja banyak semua. Alhamdulillah sekarang banyak orang-orang muda ya, S2, S3-nya banyak dari alumni. Maksudnya dulu disekolahkan dari UTS dan alumni juga dari biotek, dari Fakultas Ekonomi banyak yang sudah pulang dan mendapat gelar doktornya di luar negeri. Dan kembali lagi ke elang-elang muda yang ada di UTS. Semangat elang muda.
Jadi teman-teman itu tadi video kita mungkin diakhiri sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam mahasiswa dan hidup perempuan Indonesia. Hidup. Sukses selalu.